Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Rasid Wahidi. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba untuk sedikit membahas mengenai materi-materi yang berkaitan dengan tema kita kali ini, yaitu beriman kepada qada dan qadar, berbuah ketenangan hati. Qada dan juga qadar ini merupakan dua hal yang perlu untuk kita yakini. Mengapa demikian? Karena qada dan qadar ini merupakan salah satu bagian di dalam rukun iman. Karenanya, kita sebagai seorang muslim wajib untuk senantiasa meyakini akan keberadaan qada dan qadar ini. Lantas, apa yang dimaksud dengan qada dan qadar? Kita akan bahas terlebih dahulu dari qada ya. Yang dimaksud dengan qada secara bahasa yaitu hukum, keputusan, ketetapan, atau kehendak. Sedangkan qadar secara bahasa itu artinya kepastian, ukuran, kekuasaan, atau bisa juga perwujudan dari kehendak. Nah, itu merupakan penjelasan mengenai secara bahasa. Lantas, bagaimana pengertian secara istilah dari qada dan juga qadar ini? Qada ini adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Zaman azali, jika teman-teman ada yang belum mengetahui, ialah zaman ketika segala sesuatu itu belum tercipta. Artinya, qada di sini bisa kita simpulkan merupakan ketentuan, kehendak, dan juga kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang dimaksud dengan qadar ialah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Jadi, kalau qada tadi merupakan ketentuan, kehendak, dan juga kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala, qadar ini berbeda karena qadar ini merupakan perwujudan dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kedua hal ini nantinya yang akan kita kenal dengan takdir. Lantas, mengapa kita diminta untuk beriman kepada qada dan qadar? Karena salah satu tujuannya adalah guna memberikan ketenangan kepada hati manusia. Karena mereka yang beriman pada qada dan qadar tidak akan merasa gelisah ketika dirinya ditimpa suatu cobaan. Karena pada hakikatnya kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita pada hakikatnya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketenangan hati inilah yang nantinya akan menjadikan hidup kita bahagia. Nah, apa yang menjadi dasar hukum dari qada dan qadar ini? Yaitu terletak pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 8 yang artinya Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Sehingga kita sebagai seorang muslim senantiasa penting untuk mengimani mengenai qada dan qadar karena hal ini merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang telah saya jelaskan, qada dan qadar ini istilah populernya di kalangan kita adalah takdir. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwasanya yang namanya takdir pun itu terbagi ke dalam dua hal. Ada takdir mu'allaq, ada takdir mubrom. Takdir mu'allaq itu secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan. Sedangkan takdir mubrom secara bahasa tidak dapat dielakkan atau pasti. Adapun secara istilahnya mengenai takdir mu'allaq ini ialah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Jadi secara sederhana takdir mu'allaq ini merupakan takdir yang mana kita sebagai manusia ini diberikan peran untuk berusaha, untuk mengupayakan segala sesuatunya, untuk mengikhtiarkan segala sesuatunya. Yang mana hasil akhirnya nanti Allah lah yang tentukan.
Jadi kita di sini pada takdir mu'allaq tetap diberikan peran. Berbeda halnya dengan takdir mubrom. Karena takdir mubrom adalah ketentuan yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Jadi sejauh ini kita paham ya apa yang membedakan antara takdir mu'allaq dengan takdir mubrom. Jika takdir mu'allaq adalah takdir yang di sana kita bisa memiliki peran dalam mewujudkannya, pada takdir mubrom ini murni merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun contoh-contoh mengenai takdir mu'allaq dan takdir mubrom yaitu kita bahas dari takdir mu'allaq terlebih dahulu. Ada kepandaian, lalu kesehatan, dan juga kemakmuran. Karena sebagaimana dari definisi yang telah saya paparkan tadi, pada takdir mu'allaq ini kita memiliki peranan untuk bisa mewujudkannya. Karena pada hakikatnya Allah telah memberikan fasilitas berupa akal, berupa jiwa raga yang sehat sebelumnya. Tinggal bagaimana kita bisa mengoptimalkannya seperti itu. Adapun setelah kita berusaha nantinya, maka Allah lah selanjutnya yang akan memberikan kehendak terkait hasil yang nantinya akan kita peroleh. Nah, adapun contoh dari takdir mubrom adalah yang pertama jenis kelamin, yang kedua ajal, yang ketiga adalah kejadian kiamat. Ini merupakan contoh-contoh dari takdir mubrom, yang mana tentu kita tidak bisa memilih akan adanya takdir yang satu ini. Karenanya, kita sebagai seorang muslim wajib untuk meyakini akan adanya takdir ini, baik itu takdir mu'allaq maupun takdir mubrom, agar dalam menjalani kehidupan kita senantiasa diberikan ketenangan dalam menjalankannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan materi takdir kali ini. Semoga dengan adanya penjelasan kali ini bisa memperluas wawasan kita serta menambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.